Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmawati dengan NIM 12 02 02 Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan dalam hukum. Landasan pendidikan merupakan salah satu kajian dikembangkan dalam berkaitannya dengan dunia pendidikan. Landasan hukum, filsafat, landasan sejarah, landasan sosial, budaya, landasan psikologi, dan landasan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu landasan hukum. Landasan hukum itu adalah hukum berarti melandasi dan atau mendasari atau titik tolak. Sementara itu, kata hukum dapat dipandang sebagai ukuran baku yang patut ditaati. Aturan baku yang sudah disahkan oleh pemerintah ini bila dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam hal ini kegiatan pendidikan. Yang kedua itu pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya dua pasal, yaitu pasal 31 dan pasal 32. Yang satu menceritakan tentang pendidikan dan yang satu menceritakan tentang kebudayaan. Pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan ayat kedua itu ayat 2 pasal ini berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran. Pasal 32 pada Undang-Undang Dasar berbunyi, pemerintahan memajukan kebudayaan sosial Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang yang kedua RI nomor 2 1989 tentang pendidikan nasional. Tidak semua pasal akan dibahas dalam masalah ini. Yang dibahas adalah pasal-pasal terpenting, terutama yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam serta sebagai acuan untuk mengembangkan pendidikan. Pertama-tama, pasal 1 ayat 2 dan ayat 7. Ayat 2 berbunyi sebagai berikut. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Undang-undang ini mengharuskan pendidikan berakar pada budaya nasional yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya disebut kebudayaan Indonesia saja. Ini berarti teori-teori pendidikan dan praktek-praktek pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Tidak haruslah berakar pada kebudayaan Indonesia. Selanjutnya pasal 1 ayat 7 berbunyi, tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut ayat ini, yang berhak menjadi tenaga pendidikan adalah setiap anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya. Yang dimaksud dengan tenaga pendidikan tertera dalam pasal 27 ayat 2 yang mengatakan tenaga pendidikan mencakup tenaga pendidikan, pengelola atau kepala lembaga pendidikan, peneliti atau pengawas, peneliti dan pengembangan pendidikan, pustakawan, laporan, dan teknik sumber belajar. Dan adapun itu kemajuan ilmu dan teknologi, terutama teknologi informasi, menyebabkan arus komunikasi menjadi cepat dan tanpa batas. Hal ini berdampak langsung pada bidang norma kehidupan dan ekonomi, seperti tersingkirnya tenaga kerja yang kurang berpendidikan dan kurang terampil, terkikisnya budaya lokal karena cepatnya arus informasi dan budaya global, serta menurunkan norma-norma masyarakat kita yang bersifat pluralistik sehingga rawan terhadap timbulnya gejala sosial dan disintegrasi bangsa. Adanya pasar bebas, kemajuan bersaing, penguasaan pengetahuan dan teknologi menjadi semakin penting untuk kemajuan suatu bangsa. Ukuran kesejahteraan suatu bangsa telah bergeser dari model fisik dan sumber daya alam ke model intelektual, pengetahuan sosial, dan kepercayaan. Hal ini membutuhkan pendidikan yang memberikan kecakapan hidup, life skill, yaitu yang memberikan keterampilan, kemahiran, dan keahlian dengan potensi tinggi pada mampu bertahan dalam suasana yang selalu berubah, tidak pasti akan
kompetitif dalam kehidupannya. Kecakapan ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.